Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you all guys. Welcome back to my channel Neng Henry Superman. Kali ini aku akan menjelaskan dan memaparkan sedikit aksi nyata yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isi modul 1.1a.9 mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Video kali ini adalah aksi nyata yang dilakukan di SMA Negeri 4 Cibinong pada pembelajaran prosedur teks. Sebelumnya, perkenalkan, aku adalah Neneng Hendriani, guru bahasa Inggris, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor dari SMA Negeri 4 Cibinong. Oke, terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, kita mengetahui bahwa anak lahir membawa kodrat alam dalam dirinya. Berbagai macam potensi baik dibawa oleh anak. Semuanya unik. Tidak ada anak yang bodoh. Semuanya cerdas karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tugas guru lah untuk menebalkan semua potensi tersebut agar mereka mampu menjadi manusia yang seutuhnya, selamat lahir dan batin, bahagia menjadi manusia yang dewasa, bermanfaat bagi dirinya, lingkungannya, juga sesamanya. Terkait dengan kodrat zaman, seperti yang kita ketahui pada saat ini, kita hidup di zaman teknologi, di mana perkembangan teknologi begitu cepat. Berbagai macam aplikasi pendidikan telah bermunculan. Bahkan pada masa pendidikan jarak jauh, ketika kita baru pertama kali mengalami pandemi pada tahun 2019, lalu berlanjut ke 2020 hingga 2021, kita menghadirkan pembelajaran yang inovatif berdasarkan penggunaan aplikasi teknologi, baik yang berbayar maupun yang gratis. Di antara aplikasi tersebut adalah Kahoot, Quizizz, juga ada YouTube, dan juga WhatsApp beserta Telegram. Berkaitan dengan kodrat alam, anak memiliki kodrat anak, yaitu bermain. Anak sangat menyukai segala sesuatu yang berbau permainan. Mereka merasa itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bisa membangun rasa percaya diri, solidaritas, saling menerima, dan diterima dalam pergaulan. Kodrat anak ini adalah sesuatu yang sangat baik dan perlu dikembangkan. Anak bisa bermain dengan dirinya sendiri dan juga secara berkelompok. Terkait dari hal itulah, maka saya memutuskan untuk melakukan aksi nyata dalam pembelajaran bahasa Inggris terkait materi procedure text. How to make something useful from recycled things. Prosedur teks adalah teks prosedur yang menerangkan bagaimana sesuatu dibuat berdasarkan langkah-langkah kerja. Nah, untuk materi ini, saya menekankan kepada siswa untuk membuat sesuatu yang berguna menurut mereka secara berkelompok dari barang bekas. Mengapa harus dari barang bekas? Karena sekolah kami adalah sekolah adiwiyata, sekolah yang berusaha mewujudkan untuk menciptakan lingkungan sekolah sehat yang juga peduli kepada lingkungan sekitarnya. Barang-barang yang dihasilkan dari recycle things ini menjadi hiasan di kelas mereka, termasuk juga hiasan untuk pojok baca. Mengapa saya melakukan tujuan aksi nyata ini? Karena saya merasa bahwa aksi nyata yang dilakukan ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memiliki tujuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif, mandiri, bernalar kritis, adaptif, jujur, disiplin, dan yang terpenting adalah berpusat pada murid. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning, di mana siswa dikumpulkan dalam satu kelompok, mereka belajar bersama. Mereka mencari segala sesuatu bersama-sama.
Dan itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menantang kreativitas mereka. Langkah persiapan yang saya lakukan tentu saja berkaitan dengan administrasi mengajar. Saya menyiapkan administrasi mengajar berdasarkan kurikulum Merdeka. Saya menyusun modul ajar prosedur teks, termasuk juga memilih dan menyusun bahan ajar atau video pembelajaran yang mendukung pembelajaran tersebut. Dan sudah saya upload ke YouTube di channel ini tentunya. Selain itu juga saya menentukan model pembelajaran. Dari sekian banyak model pembelajaran, saya memilih project-based learning karena ini sesuai dengan tujuan aksi nyata yang sebelumnya ditetapkan. Selain itu juga menyiapkan rubrik penilaian. Ini penting sekali karena saya ingin menilai tidak hanya sisi kognitif mereka saja. Lalu dari sisi pelaksanaan. Ya, kegiatan dilaksanakan di ruang kelas. Di seluruh kelas yang saya ajarkan, ada 12 kelas di tingkat 10. Kegiatan awal yang dilakukan yaitu saya masuk kelas, lalu memberikan salam kepada siswa dan siswa juga membalas salam saya. Saya mengecek kehadiran mereka, lalu mengajak mereka berdoa sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing agar pembelajaran pada hari itu berjalan lancar sesuai dengan rencana dan mereka mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran menjadi bermakna bagi mereka. Setelah menyampaikan hal tersebut, baru saya melangkah ke kegiatan inti, yaitu pertama menyampaikan apa sih tujuan yang ingin dicapai ketika mereka mempelajari prosedur teks. Lalu saya menerangkan langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan di kelas. Sesudah itu, saya memberikan mereka pilihan. Apakah mau membuat kelompok dengan pilihan anggota kelompok sendiri atau saya yang menentukannya? Mereka lebih memilih untuk menentukan kelompok sendiri. Sebelumnya memang sudah ada kelompok P5, yaitu kelompok proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana mereka duduk bersama berenam memutuskan untuk mencari kira-kira barang apa sih yang bisa dibentuk dari recycled things. Dan saya memberikan kebebasan kepada mereka. Mereka mengeksplor berbagai macam barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan menjadi barang baru yang memiliki segi manfaat dan daya guna yang baru, yang bisa dijadikan barang hiasan di kelas-kelas mereka. Dari eksplorasi tersebut, mereka lalu saya berikan kebebasan untuk menentukan satu saja barang yang bisa mereka angkat untuk menjadi tema kelompok mereka dan mereka bisa membuatnya sendiri secara bersama-sama. Mereka mencari bahan-bahannya, mereka juga merancang produk tersebut one by one. Mereka mengabadikan momen-momen tersebut menjadi gambar-gambar yang menarik sehingga ketika mereka melaporkan hasilnya itu menjadi hal yang sangat menakjubkan dan mudah diterima, mudah dipahami oleh seluruh peserta didik dan juga guru. Kegiatan ditutup dengan memberikan motivasi bahwa mereka bisa melakukan apapun secara bersama-sama. Mereka bisa mengembangkan apa yang ingin mereka kembangkan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mereka dibebaskan untuk mencari sumber inspirasi, sumber berita dari seluruh media yang ada di sekitar mereka. Dan mereka juga bisa mengerjakan proyek tersebut di dalam maupun di luar kelas dengan batas waktu yang tentu saja dibatasi. Kegiatan diakhiri dengan mengajak peserta didik untuk berdoa agar pembelajaran bisa bermanfaat, lancar, dan juga meninggalkan kesan bagi mereka di masa depan. Pembelajaran ditutup dengan mengucapkan salam. Berikut ini adalah hasil karya siswa SMA Negeri 4 Cibinong. Ada yang membuat tempat tisu dari kotak kardus bekas, ada yang membuat hiasan dinding dari kertas nasi dan sebagainya. Bahkan ada yang membuat hiasan untuk mobil, ada kalender dan juga
hiasan-hiasan yang berguna untuk ditempel di pintu, jendela, bahkan ruang kelas mereka, sehingga kelas mereka menjadi lebih semarak, lebih indah. Bentuk penilaian yang saya ambil diantaranya berupa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to say thank you for coming to our presentation. It's great to see you all. Let me introduce my team. I'm Afiq Pratama. I'm Azalia Rizkanazlia. I'm Alaya Mukita. I'm Nadia Mansari. I'm Alam Sadar Jawa Barat. I'm Novida Zahra. I'm Zara Rizkasari. Then allow us to start the presentation. We will discuss about how to make quality from old fabric. Ya, kegiatan presentasi ini adalah bukti fisik bahwa mereka benar-benar membuat produk tersebut dari barang bekas, yaitu percak kain. Di sana mereka berkenalan dengan bahasa Inggris. Besides, to make a Buat scrunchies scrunchies dari such percak as kain. fabric, rubber, scissors, ruler, swimming pool, Bagaimana pen, langkah and pin. Step 1. Make a line. 40. Selain bentuk penilaian berupa presentasi, saya juga memberikan penilaian dari infografis yang mereka buat. Ada beberapa anak yang tidak begitu menyukai kegiatan presentasi, dan saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menggambarkan apa yang sudah mereka lakukan bersama dengan teman-teman di kelompoknya dalam membuat benda-benda baru dari barang bekas melalui infografis. Mengagumkan. Mereka bisa mendesain laporan tersebut hanya dalam satu bentuk sederhana yang ternyata tidak sederhana. Mereka membuat laporan dalam infografis. Apa bahan yang diperlukan, bagaimana langkah kerjanya, dan juga bahkan ada tips-tips pengerjaannya agar orang lain yang membaca itu tertarik membuatnya dan bisa menghemat waktu atau mengatasi masalah ketika mereka menemukan sesuatu yang dijelaskan pada bagian awal infografis tersebut tidak berjalan semestinya dengan menerapkan tips-tips yang mereka berikan di bagian akhir infografis. Ini adalah hal yang sangat menarik yang saya dapatkan dari penilaian infografis siswa. Selain itu, saya juga memberikan bentuk penilaian berupa procedure text report yang dikumpulkan melalui Google Classroom siswa, di mana siswa secara berkelompok membuat laporan dalam bentuk dokumen. Di situ siswa memberikan langkah-langkah kerja yang dilengkapi dengan foto-foto kegiatan. Mereka bisa melakukannya dengan baik. Tentu saja semua laporan dibuat dalam bahasa Inggris. Yuk kita simak apa testimoni siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran procedure text make something from recycled things.
algoritma dalam membuat suatu produk. Intinya mah begitu ya. Jadi dari yang saya pelajari, saya mendapatkan beberapa manfaat nih. Yang pertama, saya menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih mandiri, pribadi yang berani ngambil resiko, pribadi yang berani membagi waktu, dan pribadi yang berani untuk bekerjasama dengan teman-teman kelompok saya. Saya menjadi berani bekerjasama dengan kelompok saya dikarenakan saya harus bisa mengurangi ego saya untuk mendapatkan suatu ide yang dikumpulkan dari teman-teman saya, serta saya berani mengembangkan kreativitas saya untuk membuat suatu produk tersebut. Karena sejujurnya saya itu adalah manusia yang kurang dalam kata kreatif, namun karena branding mengadakan materi mengenai teks prosedur, saya jadi berani untuk mengembangkan ide-ide saya dalam membuat suatu produk tersebut menggunakan kreativitas dari otak dalam saya. Selanjutnya, menurut saya, materi teks prosedur ini menambahkan pengetahuan saya mengenai tata cara membuat teks dan juga ketelitian yang harus saya perhatikan dalam membuat barang-barang beserta tata cara. Menurut saya, dalam materi prosedur teks ini, kita dapat mengasah kreativitas kita dalam membuat suatu produk dan mempelajari cara bekerja sama antar kelompok. Hi, my name is Juliana. Thanks for this chance. I think it is very good method that is learning use. The student not only learn theory about procedure text and not only learn about theory about recycle things, but they got experience to do recycle things by themselves. Good job, Miss Neneng. Tadi dokumentasi kegiatan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Dari 12 kelas di SMA Negeri 4 Cibinong, mereka menyimpulkan bahwa pembelajaran prosedur teks make something from recycle things menarik untuk mereka, menantang rasa ingin tahu mereka, menantang mereka untuk mengeluarkan ide-ide kreatif. Apa aja sih yang bisa dibuat dari barang-barang bekas tersebut? Sesuatu yang seharusnya sudah dibuang, tapi ternyata bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Pembelajaran itu kemudian dilaporkan dalam bahasa Inggris. Itu memberikan pengalaman yang luar biasa bagi mereka. How to make them speak in English. How to make them write in English. How to make them show up in English. Saya bangga kepada mereka semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.